Ada sosok perempuan berbaju putih, ada penumpang yang tadinya ada tapi tiba-tiba ngilang, ada warung goib, dan cerita-cerita seram lainnya. Pertanyaannya, kok bisa? Cerita dari orang-orang yang gak saling kenal, bahkan dari daerah yang berbeda, punya kesaksian pengalaman mistis dan horor yang sama saat lewat jalur Pantura. Malam ini kita bakal ngobrolin tentang satu jalur yang cukup terkenal dan banyak orang yang tahu, namanya jalur Pantura. Waktu siang hari, banyak kendaraan, truk-truk besar, bus antar kota, sampai mobil pribadi yang lewat di jalur ini. Namun, di malam hari, suasana berubah total. Jalan yang tadinya ramai, perlahan terasa sunyi, gelap, dan menyimpan banyak cerita yang bikin merinding. Mungkin di antara kalian pernah dengar cerita-cerita aneh dari jalur ini, entah dari supir langsung, warga sekitar, atau sekedar cerita dari sosial media. Yang menarik dari jalur Pantura ini, bukan cuma ada satu dan dua cerita saja, tapi ada banyak. Bahkan hampir semua supir truk yang melintasi jalur ini punya cerita yang mirip. Gak sama persis, tapi polanya sama. Ada sosok perempuan berbaju putih, ada penumpang yang tadinya ada tapi tiba-tiba ngilang, ada warung goib, dan cerita-cerita seram lainnya. Pertanyaannya, kok bisa? Cerita dari orang-orang yang gak saling kenal, bahkan dari daerah yang berbeda, punya kesaksian pengalaman mistis dan horor yang sama saat lewat jalur Pantura. Apa yang bakal saya ceritain di sini adalah kumpulan cerita dari kalangan sopir dan masyarakat sekitar Pantura. Ada yang percaya, ada yang juga yang menganggap ini cuma efek dari kelelahan dan sugesti. Ada juga yang bilang sebagai cara orang zaman dahulu mengingatkan orang lain untuk lebih waspada di jalan. Buat yang belum familiar, Pantura adalah jalur yang menghubungkan hampir seluruh pantai utara Jawa dari Merak sampai Banyuwangi. Merupakan jalur logistik paling padat di Indonesia. Truk pembawa sembako, bahan bangunan, barang elektronik, hampir semuanya lewat sini. Banyak supir truk angkutan barang memilih untuk jalan di malam hari. Alasannya karena siang macet, sedangkan malam hari jalanan lebih lenggang, sehingga target pengiriman lebih mudah dikejar. Dini hari jalanan sepi, sunyi, dan ada kabut tipis muncul di beberapa titik. Dulu, jalur Pantura jauh lebih gelap dari sekarang, sebelum ada penerangan jalan yang memadai, sebelum banyak rest area dan pom bensin 24 jam. Pantura didominasi kebun sawah, kuburan tua di pinggir jalan, dan hutan-hutan yang langsung berbatasan dengan jalan raya. Beberapa ruas bahkan melewati area yang punya sejarah kelam, entah itu bekas kejadian tragis, kecelakaan besar, dan lainnya. Dari situ muncul berbagai pantangan yang turun-temurun untuk para supir yang melewati Pantura. Jangan klakson sembarangan di titik tertentu, terutama dekat pohon besar atau tikungan yang dianggap ada penunggunya. Sebagian supir juga ada yang membawa sesajen kecil sebagai bentuk permisi di titik-titik yang dianggap rawan. Salah satu cerita mistis legendaris jalur Pantura adalah penumpang goib. Biasanya polanya adalah seorang supir jalan sendirian, malam hari di ruas jalan sepi. Di pinggiran jalan melihat seseorang berdiri seperti sedang menunggu tumpangan. Karena kebiasaan menolong orang di jalan, sopir itu berhenti dan menawarkan tumpangan. Versi paling sering diceritakan adalah sosok perempuan berbaju putih, biasanya digambarkan berdiri sendirian. Rambut panjang tergerai, kadang terlihat basah, padahal sama sekali nggak hujan. Sopir yang pernah mengalami biasanya bercerita perempuan itu naik nggak banyak bicara, duduk di kursi penumpang atau di kabin belakang tergantung jenis truknya. Yang membuat cerita ini terasa mengganggu, biasanya di tengah perjalanan sopir baru sadar ada yang aneh. Entah lewat kaca spion, dia melihat kursi penumpang sudah kosong. Padahal yakin betul ada orang di situ. Atau si supir coba ngajak bicara tapi nggak ada jawaban. Dan begitu ditengok, sosoknya udah nggak ada. Yang bikin cerita ini makin nyata, yang ngalamin bukan satu dua orang aja. Kalau mengobrol dengan beberapa supir dari kota yang berbeda, mereka punya versi yang mirip. Lokasinya agak berbeda, tapi ceritanya sama. Penumpang yang naik diam-diam lalu hilang misterius di tengah jalan. Ada juga versi lain, bukan perempuan berbaju putih, tetapi sosok lelaki tua yang minta ditumpangi sampai di titik tertentu, lalu berterima kasih dan turun. Tapi begitu sopir menoleh lagi, jalanan di situ sepi. Tidak ada rumah, tidak ada apa-apa, cuma sawah kosong dan kuburan tua. Sopir-sopir yang sudah lama melewati rute ini biasanya punya cara sendiri menyikapi kejadian seperti ini. Sebagian langsung berdoa, sebagian menyalakan radio atau musik untuk menetralkan suasana. Ada juga yang begitu sadar penumpangnya aneh, tidak langsung panik.
tapi tetap fokus mengemudi sampai menemukan titik terang, entah rest area, pom bensin, atau keramaian. Namun yang tragis, untuk supir baru yang takut dan panik bisa mengalami kecelakaan. Selain cerita penumpang, ada juga cerita tentang tempat titik-titik tertentu di sepanjang jalur Pantura yang entah kenapa punya reputasi dihindari kalangan supir. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah warung misterius. Ceritanya biasanya begini, supir yang lapar atau butuh kopi untuk menahan ngantuk berhenti di warung kecil pinggir jalan. Warungnya normal dan biasa aja. Ada penjualnya, ada makanan, ada tempat duduk. Tapi kalau diperhatikan, ada detail yang janggal. Penjualnya pucat, jarang bicara, dan hanya tersenyum datar. Baru keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, sopir itu lewat lagi di titik yang sama. Dan warungnya ternyata nggak ada. Hanya tanah kosong dan semak. Cerita semacam ini biasanya disebut sebagai warung siluman. Ada yang percaya ini semacam ujian. Kalau makan di situ dan membayar dengan sopan akan selamat dalam perjalanan. Kalau bersikap tidak sopan, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain warung, ada juga cerita tentang pohon besar. Hampir di setiap ruas Pantura yang sudah lama, ada minimal satu pohon yang dianggap sakral. Biasanya pohon beringin karena dalam tradisi Jawa dianggap sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus. Sopir-sopir biasanya sudah hafal titik-titik pohon seperti ini dan ada kebiasaan memperlambat laju kendaraan saat melewatinya. Sambil mengucap permisi dalam hati, ada juga cerita tentang tikungan maut. Ini biasanya tikungan dengan sejarah kecelakaan yang sering dan berulang. Warga sekitar biasanya bercerita mendengar suara-suara aneh di malam hari dekat tikungan. Suara rem mendadak, suara benturan, padahal nggak ada kendaraan yang lewat. Dari si supir sendiri, ada yang bersaksi sering melihat sosok yang menyeberang atau berdiri di tengah jalan tikungan itu. Kalau mengobrol langsung dengan supir-supir senior yang udah puluhan tahun berlalu lalang di Pantura, beberapa sopir senior bercerita tentang momen yang membuat mereka benar-benar bingung. Misalnya, tiba-tiba merasa ada yang menyentuh bahu padahal lagi sendirian. Atau melihat lampu jauh dari kendaraan yang seolah mau menyalip. Tapi waktu dicek di kaca spion, jalanan kosong, nggak ada kendaraan. Atau merasa mendengar namanya dipanggil-panggil. Dari pengalaman-pengalaman semacam itu, biasanya muncul semacam pesan yang diturunkan ke sopir yang lebih muda. Beberapa pesan yang sering terdengar dari kalangan sopir senior kira-kira seperti jaga sopan santun di jalan, baik pada sesama manusia maupun pada hal yang tak terlihat. Jangan berhenti sembarangan di titik yang sudah punya reputasi buruk kalau tidak terlalu terpaksa. Jangan bersikap sembrono di jalan, karena Pantura dianggap jalur yang punya sejarah panjang, sehingga perlu dihormati. Apakah kalian juga pernah ada kejadian horor di jalur Pantura? Tulis di kolom komentar, atau kalian punya cerita mistis dan seram yang bisa di-share, kalian bisa DM ke Instagram Luar Dalam Project. Terima kasih sudah mendengarkan. Nantikan kisah mistis dan horor lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat.